Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini saya akan menerangkan penggunaan master lansia yang terbaru. Di halaman utama terdapat menu input dan print. Kemudian ada cara untuk aktivasi makro. Nah, ini fungsinya nanti ketika kita mau ekspor data ya menggunakan tombol ekspor. Di master lansia sendiri telah ditambahkan beberapa kolom. Jadi kita lanjut aja ke tombol input. Cara penggunaannya. Misal kita klik di tombol input data yang lansia 1, laporan 1 kita klik. Nah, di sini kan mempunyai 34 baris. Jadi kalau ingin merapihkan ini, itu cukup mudah caranya, jangan dihapus atau di-delete barisnya. Di sini kita sudah menyediakan fasilitas menu filter yang ada tanda panah ke bawah ini. Nah, jika dalam puskesmas hanya memiliki misalkan paling banyak 5 desa atau 3 desa, di sini contohnya 2 desa. Untuk merapihkannya ini cukup mudah dengan klik tanda panah ke bawah, kemudian hilangkan centang di angka 0. Ya, kita hilangkan, kemudian oke. Secara otomatis tabel akan rapih. Jika ingin memunculkan kembali barisnya ada 34, kita klik lagi tanda panah ke bawah, kemudian centangnya diberi di angka 0-nya, kemudian klik OK. Maka baris akan kembali ke 34 jumlahnya ya. Nah, untuk yang kedua, di sini ada penambahan tabel di menu di kunjungan lansia di bagian umur 45 sampai 59, yaitu jumlah total dan persentasenya. Selebihnya sama dengan yang kemarin. Oh, ada satu lagi yaitu ada tabel untuk cross check gender kemandirian. Nah, di sini ada yang perlu diketahui. Jadi kegiatan seharian kemandirian dari tabel A, B, C ini ya, yang ini harus sesuai dengan jumlah total cakupan Yankes lansia, di mana ketika jumlah di sini telah balance atau sesuai dengan total cakupan Yankes lansia, maka akan berwarna hijau di kolom atau di tabel cross check gender kemandirian. Misalkan seperti ini. Saya ketikkan atau saya isi angka 1 di tabel umur lebih dari 70 di bagian laki-laki, baru ini 1. Kemudian di kolom perempuan di baru ini kita isi dengan 2. Maka secara otomatis total cakupan Yankes lansia ini terisi dengan laki-laki 1, perempuan 2. Nah, kemudian di sini ada warna kuning karena belum 100%. Nah, ketika kita mengisi di kegiatan sehari-hari kemandirian di kolom A, B, C, laki perempuan, jika ini tidak sesuai dengan yang di total cakupan Yankes lansia, ini hasilnya akan merah. Ketika setelah sesuai, maka hasilnya akan hijau. Misalkan di sini laki-laki 1, kita ketikkan 2, maka akan berwarna merah. Misalkan di sini yang di B perempuannya 2, kita ketikkan 2, maka hasilnya berwarna biru, artinya balance dengan jumlah total di cakupan lansia. Tapi kalau kita rubah dengan ketik 3 akan merah, diketik 1 juga akan merah. Ketika kita diisi sesuai dengan jumlah total cakupan Yankes lansia, semuanya diisi sesuai itu, maka hasilnya akan hijau semua. Nah,
Prinsip kerja prinsip kerja tabel di bagian cross check mandiri seperti itu. Jika berwarna hijau itu artinya sudah benar, jika berwarna merah itu artinya masih tidak pas atau tidak balance, harus kita koreksi kembali. Nah, untuk yang lainnya kayaknya nggak ada, cuman ada penambahan di sini aja, ada tabel ini cross check gender kemandirian, sama ada penambahan di jumlah di umur 45 sampai 59. Kemudian yang tutorial tadi cara merapikan baris tabel tadi ya, sama di tombol input data itu sama juga, kita memakai menu filter dengan cara kita hilangkan centang di angka nolnya supaya tabelnya rapi. Nah, kemudian untuk print out ini kan kami sediakan 34 baris supaya rapi sesuai dengan jumlah desa atau puskes masing-masing. Khusus yang di halaman printout ini kita hapus saja dengan cara kursor diarahkan ke kiri apa kanan ya, kanan kita ya, pokoknya kiri lah ya. Nah, sampai berwarna apa ini, tanda panah hitam, kita blok. Misalkan ini ada 2 desa, jadi nomor 3 sampai 34 ini kita hapus. Kita klik kursor, arahkan kiri sini pojok sampai berwarna merah, kemudian kita klik, kita tahan, kita tarik ke bawah, kemudian setelah sampai ke nomor 34 kita klik kanan, delete tabel. Nah, cara merapikannya seperti ini jika di halaman printout ya, jangan salah, di halaman printout. Untuk semua halaman printout nanti jangan lupa digeser, kemudian diberi nama petugas sama kepala UPTD-nya, mengetahuinya ya. Nah, selebihnya mengikuti seperti yang kemarin. Nah, ini tombol export, ini akan aktif. Di halaman printout ada tombol export, ini akan aktif dan bisa digunakan jika sudah diaktifkan makronya. Tutorial makronya ada di halaman utama depan. Selebihnya tidak ada sih. Untuk bulan ini kita tinggal ganti-ganti tanda panah ke bawah ya. Kita cari bulan sesuai keinginan kita, mau bulan apa yang ditampilkan. Ya, saya rasa cukup sampai di situ. Jika nanti ada pertanyaan atau kurang jelas, bisa hubungi pengelola program yang ada di dinas masing-masing. Oke, sekian dan terima kasih.